Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Dewi Rashati dalam topik kita kali ini adalah teknologi sediaan lulur bahan alam. Nah, perawatan. Siapa sekarang anak muda yang tidak melakukan perawatan? Ya, hampir sebagian besar, baik itu dari kalangan muda ataupun dewasa, banyak yang melakukan perawatan. Perawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam mempertahankan atau mengembalikan sesuatu pada kondisi yang baik. Jadi kalau perawatan itu digunakan pada badan, maka badan itu ingin seperti semula pada saat masih muda gitu ya. Jadi terlihat bersih, segar, cantik, dan lain sebagainya. Perawatan di sini ada perawatan dari dalam dan ada perawatan dari luar. Untuk perawatan dari dalam, di sini merawat kulit dengan mengkonsumsi bahan makanan yang dapat menyehatkan kulit. Ini termasuk perawatan dari dalam. Kemudian untuk perawatan dari luar, jadi perawatan ini dilakukan secara langsung pada kulit agar terlihat cantik, cerah, dan sehat. Nah, salah satu perawatan dari luar yang sering sekali dilakukan adalah lulur, ya, luluran. Apakah itu lulur? Jadi lulur ini adalah sediaan kosmetik tradisional yang diresepkan dari turun-temurun yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori sehingga pertukaran udara bebas dan kulit menjadi lebih cerah dan putih. Nah, bagaimana cara menggunakan lulur? Pasti kalian sudah tahu semua ya? Ya, lulur biasanya digosokkan dengan lembut dan rata pada kulit tubuh. Biasanya, proses luluran bisa diselingi dengan proses pemijatan menggunakan minyak pijat. Jadi dengan kita luluran gitu ya, selain mengangkat sel kulit mati juga akan membuat tubuh makin rileks. Karena aliran darah juga semakin lancar dan juga membuat kulit tubuh menjadi halus dan bersih. Nah, untuk penggolongan lulur sendiri, lulur dibedakan menjadi dua macam, yaitu lulur tradisional dan lulur modern. Manakah lulur yang sering kalian gunakan? Dua-duanya baik, ya. Lulur tradisional terbuat dari rempah-rempah dan tepung yang teksturnya kasar yang digunakan dengan cara dioleskan dan digosok perlahan-lahan ke seluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran serta mengangkat sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus. Kemudian untuk lulur modern gitu ya, lulur modern ini dibuat dengan campuran bahan kimia. Tuh ya, biasanya terbuat dari butiran scrub yang dilengkapi oleh lotion yang rata-rata terbuat dari susu. Jadi biasanya dicampur dengan susu. Lulur modern menggunakan campuran bahan alami yang berupa ekstrak agar lulur lebih tahan lama dan penggunaannya dirancang lebih praktis sehingga mudah dalam penggunaannya. Ya, itulah perbedaan antara lulur tradisional dan lulur modern. Nah, sekarang bagaimana dan apa saja bahan dasar lulur gitu ya. Sebenarnya bahan dasar lulur itu sangat mudah sekali untuk didapat, tergantung kita ingin menggunakan atau ingin memformulasi lulur tradisional ataupun lulur modern. Lulur ada yang cair gitu ya, ada yang berupa krim dan lain sebagainya, tergantung dari kesukaan dari konsumen. Gitu ya. Bahan dasar pembuatan lulur tradisional itu biasanya adalah tepung beras ya. Tepung beras ini dapat membantu meningkatkan produksi kolagen yang berfungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit. Ya, jadi kandungan apa yang ada pada tepung beras ini adalah gamma oryzanol. Gitu ya, gamma oryzanol ini dapat memperbarui pembentukan pigmen melanin.
Kemudian bisa juga sebagai antioksidan dan bisa untuk menangkal sinar ultraviolet. Itu ya. Berdasarkan uji laboratorium, gamma oryzanol yang terkandung dalam tepung beras itu sebesar 0,14%. Itu ya. Kemudian bahan dasar lulur tradisional selain tepung beras dapat diperkaya dengan bahan-bahan yang mengandung senyawa fungsional. Salah satunya adalah kunyit, kencur, bengkoang, dan lain sebagainya. Itu ya. Sedangkan untuk lulur modern gitu ya, ini lulur modern ini sama dengan krim pembersih kulit pada umumnya. Jadi biasanya bentuknya krim. Jadi kalau krim itu ada basis minyak dan basis air gitu ya. Itu pembuatan lulur modern. Selain itu juga ada basis minyak, basis air, biasanya dicampur juga dengan ekstrak-ekstrak gitu ya. Dan adanya pengampelas atau abrasifier. Abrasifer, maaf. Ya, jadi di sini abrasifer ini bisa mengangkat sel-sel kulit mati dari epidermis kulit. Butiran-butiran itu tidak boleh terlalu kasar supaya tidak melukai kulit. Juga tidak boleh terlalu halus. Jika terlalu halus, dia tidak berfungsi sebagai abrasiver atau tidak bisa mengampelas ya. Jadi tidak bisa untuk menghaluskan. Tidak boleh juga terlalu runcing dan terlalu bulat sehingga licin. Itu ya. Jadi memang pemilihan juga untuk butiran scrub ini juga dipilih bagaimana fungsinya sebagai scrub ini berjalan dengan optimal, namun juga tidak melukai kulit. Itu ya. Sesuai fungsi utama lulur yang mengangkat sel kulit mati gitu ya, lulur yang baik mempunyai butiran sehingga ketika dipegang dan dioleskan terasa kasar, sehingga semua kotoran yang menempel pada kulit dapat terangkat. Namun tidak boleh melukai kulit, gitu ya. Jadi inilah bahan dasar lulur. Bagaimana dengan aroma? Ya. Jadi lulur ini mempunyai aroma yang tidak terlalu wangi dan warna yang tidak mencolok. Kenapa? Sebab jika terlalu wangi dan terlalu mencolok, dikhawatirkan pewangi dan pewarna itu berasal dari pewangi dan pewarna buatan, gitu ya, seperti pewarna tekstil contohnya. Jadi untuk aroma dan warna lulur itu biasanya dipengaruhi oleh bahan-bahan pada saat pembuatan lulur. Gitu ya. Nah, ini adalah manfaat lulur. Jadi manfaat lulur itu banyak sekali ya. Jadi yang pertama membuang sel kulit mati lebih maksimal. Di sini lulur bisa membantu pengelupasan kulit dengan lebih sempurna. Kemudian yang kedua, manfaat lulur adalah menyehatkan kulit. Dengan membersihkan lapisan sel kulit mati, berarti kulit menjadi lebih sehat. Kulit yang bersih akan merangsang tumbuhnya sel kulit baru yang akan menampilkan kulit yang lebih halus dan bersih. Yang ketiga, lulur juga bisa untuk menghaluskan kulit. Lulur bekerja seperti mengampelas tadi ya, scrubnya itu ya, sehingga kulit kasar akan hilang. Sesudah pemakaian lulur ya, kulit tubuh itu akan terasa licin dan halus. Kemudian manfaat lulur yang lain adalah menghilangkan bau badan. Nah, ini ya, lulur juga bisa menghilangkan bau badan. Jadi gimana caranya? Biasanya dengan membalurkan lulur di daerah yang banyak memproduksi keringat, ya. Biasanya di ketiak gitu ya dan lain sebagainya. Jadi dapat membantu mengurangi produksi keringat dan menghilangkan aroma tidak sedap pada tubuh. Biasanya jika ingin untuk menghilangkan bau badan, kalian boleh pilih jenis lulur yang mengandung daun sirih atau daun pandan gitu ya. Kemudian manfaat lulur yang lain adalah mengencangkan kulit gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan kandungan protein dan kolagen alami dalam bahan lulur gitu ya. Sehingga dapat meningkatkan elastisitas dan melindungi kulit dari pengaruh buruk radiasi luar. Begitu banyak manfaat lulur gitu ya bagi konsumen yang memang rajin menggunakan lulur biasanya kulitnya lebih bersih gitu ya, lebih bersih dan terawat.
Sekarang kandungan lulur. Sebenarnya kandungan lulur ini disesuaikan dengan bahan yang memang dibuat untuk pembuatan lulur. Biasanya di sini adanya komponen-komponen senyawa fenolik gitu ya. Fenolik ini bisa katekin gitu ya, pikatekin dan lain sebagainya. Di sini berfungsi sebagai antioksidan penyegar kulit dan pengatur keseimbangan radikal bebas yang bisa memperlambat proses penuaan. Kemudian senyawa fenolik dengan kelompok polifenol gitu ya, ini katekin juga gitu ya, asam fenolat, tanin dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga bisa menangkal radikal bebas dari rusaknya ion logam. Bisa juga sebagai antioksidan. Nah, golongan flavonoid ini sendiri sudah banyak ya. Heeh. Jadi ada flavon, flavonol, isoflavon, katekin dan lain sebagainya. Nah, di sini flavonoid berperan dalam proses regenerasi atau perbaikan sel kulit yang mengalami luka terbuka dengan antifunginya, antiseptik, jadi anti radang gitu ya. Serta flavonoid dapat mempercepat reepitelisasi ya pada kulit. Jadi mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian adanya regenerasi baru dari kulit. Kemudian lulur yang dibuat kan memang harus berkualitas gitu ya. Di sini untuk melihat kualitas dari lulur gitu ya, melihat kualitas dari lulur, biasanya kita lakukan ada uji organoleptis dan uji pH, minimal 2 uji ini, gitu ya. Jadi uji organoleptis seperti biasa, yang kita amati adalah bentuknya, warnanya, baunya gitu ya. Kemudian ada uji pH gitu ya. pH ini sangat berpengaruh. Biasanya pH yang digunakan adalah pH kulit. pH kulit itu 4,5 sampai 6 ya. Namun dalam SNI itu ada rentang yang lebih lebar lagi yaitu antara 4,5 sampai 8. Minimal adalah 2 uji ini gitu karena pH ini berpengaruh terhadap iritasi ya, iritasi kulit juga. Uji yang lain sebenarnya masih banyak gitu ya untuk lulur ini apakah, iritasi atau tidak, menyebabkan iritasi atau tidak, kemudian uji kesukaan dan lain sebagainya, gitu ya. Sebenarnya menurut BPOM gitu ya, dalam memilih produk kosmetik, terutama kosmetik yang mengandung pemutih gitu ya, pemutih yang maksudnya masih sesuai rentang yang memang diperbolehkan gitu ya, perlu adanya sikap hati-hati dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Hanya saja kosmetik yang ada di pasaran sekarang gitu ya, terkadang tidak mencantumkan informasi yang cukup. Namun banyak diminati oleh masyarakat pada kalangan menengah karena harganya yang murah dan khasiatnya cepat. Jadi kalian harus hati-hati, pilihlah kosmetik yang memang sudah terregistrasi karena dari registrasi itu kita paling tidak sudah tahu bahwa sudah lolos uji untuk kosmetik tersebut gitu ya. Macam-macam lulur ada banyak gitu ya. Di sini saya contohkan ada hanya beberapa gitu ya. Jadi lulur coklat gitu ya. Lulur coklat ini biasanya mengandung flavonol gitu ya, sehingga menjadikan kulit lembab, halus dan tidak terlalu sensitif terhadap sinar matahari. Kemudian lulur coklat ini juga mengandung katekin gitu ya. Katekin ini bisa membuat kulit bersih dan bercahaya. Yang sering digunakan lagi adalah lulur kopi. Lulur kopi ini berbahan dasar kopi. Nah, kopi ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi bisa juga memberi nutrisi, menghilangkan bau badan, kemudian revitalisasi sel kulit baru. Kemudian juga bisa menghilangkan bekas jerawat, flek, noda, membandel. Gitu ya. Jadi selain itu kopi juga bisa menghindari penuaan kulit secara dini. Karena banyaknya manfaat dari kopi ini, kopi banyak digunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Terutama di sini yang kita bahas adalah lulur. Ada lulur melati. Nah, lulur melati ini aroma ya, biasanya dia kelebihannya adalah pada aroma. Aromanya melati. Bisa untuk menghaluskan kulit dan dapat juga bisa mengangkat sel-sel mati. Green tea. Ya, green tea itu apa?
Ya, teh hijau ya. Ya. Teh hijau di sini sebagai penangkal radikal bebas, mendinginkan kulit dan menjadikan kulit lebih halus dan cantik. Sehingga biasanya yang memakai lulur dari teh hijau ini, kulit biasanya tidak kusam dan kering. Kemudian ada juga lulur susu. Nah, lulur susu ini banyak mengandung vitamin A yang terkandung memberi nutrisi pada kulit. Lulur susu ini juga mengandung asam beta-hidroksi. Ini sebagai pelembab alami kulit. Kemudian asam laktat gitu ya. Asam laktat ini dapat membantu membersihkan dan melembutkan kulit. Ya, ini ada banyak sekali gitu ya, macam-macam lulur dan masih banyak lagi lulur yang ada di pasaran ataupun bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan untuk pembuatan lulur. Nah, supaya kalian bisa lebih paham lagi gitu ya dan juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang lulur ini gitu ya. Silakan kalian sesuaikan dengan nomor urut kalian gitu ya. Ini sebagai latihan. Jadi untuk nomor urut Etling 1 sampai 10 ini lulur beras gitu ya. 11 sampai 20 lulur apukat. Kemudian 21 dan seterusnya adalah lulur bengkoang. Nah, ini adalah tugas kelompok, jadi silahkan digabungkan koordinasi dengan masing-masing kelompoknya gitu ya. Silakan dicari kandungan yang ada dalam bahan alami tersebut dan fungsinya sebagai apa. Jadi jika dibuat sediaan kosmetik lulur, itu fungsinya untuk apa. Yang kedua, buatlah formulasi lulur tersebut dalam kemasan 25 gram. Jadi alatnya apa, bahannya apa, cara pembuatannya bagaimana gitu ya, termasuk formulasinya bagaimana dan desain kemasannya seperti apa. Nah, nanti silahkan kalian gabung tugasnya gitu ya. Jadi lulur beras sendiri, lulur apukat sendiri, lulur bengkoang sendiri. Jadi nanti tugas kalian untuk lulur beras gitu ya nomor 1 sampai 10, mahasiswa urut Etling 1 sampai 10, nanti masing-masing mengumpulkan ya, masing-masing mengupload hasil tugas gabungan lulur beras itu gitu ya pada Etling yang nanti kami berikan wadah tugasnya gitu ya. Maksimal adalah 1 minggu setelah video ini disimak. Nah, mungkin itulah topik kita hari ini gitu ya tentang lulur. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.